Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimahumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka kita lanjutkan kembali kegiatan kita dalam menuntut ilmu, dalam menggali ilmu, baik itu yang berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataupun berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat, keluarga serta pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini yaitu kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin, telah sampai pada bab At-Taubah, di mana di pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai hadis terakhir, yaitu hadis ke-12 yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Babul Ikhlas. Maka malam ini kita masuk ke dalam bab Taubah, bab Taubat. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah ketika ia ingin menunjukkan hadis-hadis tentang satu bab tertentu, beliau terlebih dahulu menuliskan muqaddimah. Muqaddimah artinya ada tamhid, ya, ada sedikit muqaddimah mengenai bab yang akan dia tuliskan hadis-hadisnya. Di sini Imam Nawawi mengatakan qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Imam Nawawi menunjukkan perkataan ulama bahwasanya taubat itu adalah wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu bihaq ada ingin falaha salatatu syurut. Maka jika sebuah maksiat atau satu kesalahan itu adalah kemaksiatan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan hak-hak Bani Adam atau hak-hak manusia yang lain, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Ahaduha, yang pertama adalah an yuqli'a 'anil maksiyah, yaitu hendaknya ia meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan. Wa tsani an yandama 'ala fi'liha, dan yang kedua adalah hendaknya ia menyesal telah melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut. Wa tsalitsu, yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan, hendaknya ia bertekad
untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut selama-lamanya. Fa in qutida ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Maka jika satu daripada 3 syarat ini tidak ada dalam taubat seorang hamba, maka taubatnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamihi fa syurutuha arba'ah. Dan jika sebuah perbuatan maksiat itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam atau hak-hak sesama manusia, maka syaratnya adalah 4, dengan ditambahkan daripada yang 3 syarat tadi, ditambahkan dengan hendaknya ia mengembalikan atau menunaikan hak-hak daripada Bani Adam tersebut, ya, atau manusia tersebut. Allah Ta'ala, ya, kemudian Imam Nawawi menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, ya, akan wajibnya taubat bagi seorang hamba. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaubatlah wahai hamba-hambaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, maka kalian akan menang, ya, artinya menang daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menukilkan dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 3, wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian selalu beristighfar kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Maka kemudian beliau menambahkan lagi dalilnya, dalil akan wajibnya taubat bagi seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, ya. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang ada syarat 4 tadi, ya, taubat yang ada syarat 4, ya, yang telah kita sebutkan tadi. Ini yang dituliskan oleh Imam Nawawi sebelum beliau masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat, ya. Adapun pengertian taubat, kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, maka dia dari tinjauan bahasa berasal dari kata taba yatubu, artinya adalah kembali, ya. Maka kalau tinjauan bahasa ini dikaitkan dengan istilah, maka bisa kita katakan taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari durhaka kepadanya, ya, dari segala perbuatan maksiat dan dari segala perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini taubat ini sebenarnya hari ini sering disebut dengan kata-kata hijrah. Hijrah karena maknanya hampir sama. Kalau hijrah itu berpindah, ya, maknanya itu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya, maka taubat itu kembali, ya, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah hampir sama, pindah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian taubat itu juga memiliki derajat, ya. Yang paling tinggi itu adalah derajat minal kufur ilal iman. Taubat dari kekufuran kepada keimanan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf
Ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, ya, orang-orang yang belum beriman, in yantahu yughfar lahum, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, maka segala dosanya akan diampuni. Ya, maka itu adalah derajat yang paling tinggi, derajat dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian derajat yang kedua adalah derajat at-taubah min kaba'iril dzunub, ya, taubat dari dosa-dosa besar. Taubat dari dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Banyak. Ya, dosa-dosa besar banyak, dan diampuninya atau taubat dari dosa besar itu bagaimana? Caranya adalah dengan taubat nasuha yang sudah kita jelaskan ini, dengan syarat-syarat yang 4 tadi, baru bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian derajat yang ketiga adalah taubat min sagha'iril dzunub, taubat dari dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Ya. Dosa kecil itu seperti apa? Ya, banyak mungkin. Salah satu contoh yang paling sering kita laksanakan misalnya kelalaian kita dari zikir Allah, itu juga termasuk dosa kecil. Makanya untuk menghapus dosa ini Nabi tukar, daripada kalian lalai, istighfar aja, zikir aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kemudian katakan, ayyuhan nas tubu ilallah taubatan nasuha, wahai manusia bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 100 kali. Taubatnya maksud di sini adalah mengucapkan kata-kata istighfar. Ya, daripada kita lalai, mending kita ucapkan istighfar, ya, astagfirullah, atau mending kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal muqaddimahnya Imam Nawawi itu mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Ya, taubat itu wajib. Apa dalilnya kok bisa wajib? Dalilnya tadi sudah kita bacakan sebenarnya. Ya. Firman-firman Allah itu tadi yang kita sebutkan, itu bentuk kata-katanya adalah perintah. Tubu, bertaubatlah kalian. Sebagaimana juga dikatakan kepada kita, wa aqimus shalah, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat. Itu kata perintah. Kalau sudah ada kata perintah, ya, kalau dalam ilmu ushul fikih itu kata perintah, ya, konsekuensinya adalah, konsekuensi hukumnya adalah wajib. Jika ada kata perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkan dia dari hukum wajib. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, justru kata-kata perintah untuk taubat itu semua berkonsekuensi menghadirkan hukum wajib kepada kita. Makanya kemudian ulama sepakat hukum taubat itu adalah wajib bagi kita. Wajib, karena manusia ini nggak pernah lepas dari apa? Dari dosa. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, ya, Ibnu Qudamah itu mengatakan taubat itu wajib bagi manusia. Kenapa demikian? Ya, karena manusia nggak pernah lepas dari dosa. Ya. Terkadang ia mampu menahan dirinya dari dosa jawarih, ya, dari dosa jawarih, dari dosa anggota tubuh dia mampu tahan. Misalnya dia nggak mukul orang, ya, atau dia nggak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh, maksiat. Ini bisa dia tahan, tapi dia nggak mampu menahan maksiat yang berkaitan dengan lidahnya. Kalau dia mampu juga menahan maksiat dengan lidahnya, dia nggak mampu menahan maksiat dari matanya. Kalau dia nggak mampu menahan dosanya dari anggota tubuhnya, dari lisannya, dari matanya, terkadang dia nggak mampu menahan maksiat dari telinganya. Kalau dia juga mampu misalnya menahan dosa dari tangan, atau dari lisan, atau dari mata, atau dari telinga, tapi dia terkadang juga tidak mampu menahan dosa dari apa? Dari hatinya.
Di dalam hati itu ada dosa, seperti yang sudah kita katakan tadi, ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka disitulah kita berdosa. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu kita. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, innahu la yuqalu ala qalbi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hatiku ini sering dibisik-bisikkan. Kalau kita baca tafsir surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang membisik-bisikkan di hati manusia, itu sampai ke Nabi pun dibisikkan juga. Ya, illa annahu aslama, ya, atau yang mengatakan muslimah, ya. Dan Nabi Muhammad SAW selamat dari bisikan tersebut. Nah, di dalam hadis ini yang kaitannya apa? Innahu la yuqalu ala qalbi, sesungguhnya hati ini sering dibisik-bisikkan. Fastaghfirullah fil yawmi wal laila 70 marrah. Maka aku untuk melindungi diriku dari bisikan tersebut, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 kali dalam sehari dan semalam. Ya. Nah, kalau Nabi saja dibisikkan, ya, dan dia seorang Nabi, apalagi kita yang hanya manusia biasa, ya, maka dosa-dosa kita ini terkadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Maka diwajibkanlah kita untuk selalu bertobat. Salah satu caranya bagaimana? Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi manusia itu tidak lepas dari dosa sepanjang hidupnya. 24 jam itu bisa berpotensi bagi kita untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diwajibkanlah setiap waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau membahas syarat taubat, ya, syarat-syarat taubat seperti yang sudah kita jelaskan tadi ada 3. Kemudian kalau berkaitan dengan hak-hak anak Adam atau Bani Adam atau manusia secara umum, maka dia ditambah 1, yaitu harus menunaikan hak-haknya. Ya. Kalau kita perinci lagi, ya, kalau kita telaah lagi di dalam ayat ataupun di dalam hadis-hadis Rasul SAW, ternyata ada syarat lain untuk kita bertobat, ya. Dan ulama itu ada yang menambahkan, ya. Yang pertama yang ditambahkan oleh ulama itu adalah al-ikhlas, seperti yang sudah pernah kita bahas, ya, di dalam bab ikhlas secara umum. Ya. Jadi orang bertaubat itu perlu keikhlasan, perlu niat, ya, bukan taubat ikut-ikutan. Melihat temannya hijrah, ya kan, dia pun ikut hijrah. Melihat banyak artis-artis di TV hijrah, dia pun ikut hijrah. Ya, nggak masalah kalau dia memang betul-betul ikhlas. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ya, ini maka taubatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa berpengaruh kepada taubatnya itu sendiri, kepada hijrahnya dia sendiri. Ya, maka yang paling penting itu adalah apa? Niatnya dulu, ikhlas, ya, dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus, ikhlas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Ya, kalau nanti misalnya, ya, temannya yang tadi dia ikuti balik lagi misalnya dalam kemaksiatan, dia tetap berada di jalan taubat tersebut, tetap berada di jalan hijrah tersebut, enggak ikut temannya. Kalau ikut temannya lagi, berarti dia nggak ikhlas dalam taubat itu. Ikhlas apa? Niatnya apa? Niatnya cuma ikut-ikutan teman. Atau kalau dia cuma ikut artis, ya, artis itu kan kadang ada yang hijrah, nanti kemudian udah nggak hijrah lagi. Ada yang hijrah, ya, berpakaian nanti kemudian dengan pakaian syar'i, nanti kemudian nggak lama setahun 2 tahun balik lagi pakaiannya. Nah, kalau misalnya orang nggak ikhlas taubatnya, dia kalau cuma ikut-ikutan artis, ya ikut artis itu lagi, ya, nggak hijrah lagi, nggak taubat lagi. Tapi kalau dia ikhlas, walaupun apa yang terjadi dengan artis tersebut, dia tetap berada di dalam
jalan hijrahnya, jalan taubatnya. Makanya dibutuhkan niat yang ikhlas itu. Niat yang ikhlas. Bagaimana taubatnya, hijrahnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, tulus berasal dari dalam hatinya sendiri, bukan karena hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, kemudian tambahan yang kedua, jadi kalau kita tambah itu ada 6 syaratnya. Ya, yang pertama tadi sudah kita sebutkan 4, kemudian ditambahkan ikhlas. Walaupun sebenarnya ikhlas ini kalau kita tambahkan dia harusnya nomor 1. Di mana-mana ulama itu ketika menuliskan syarat ikhlas itu pasti diletakkan pada nomor 1. Syaratnya nomor 1. Ya. Nah, kemudian barulah kita katakan ikhlas yang meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, kemudian meninggalkan kemudian menyesali apa yang telah dia lakukan, kemudian bertekad agar ia tidak kembali lagi kepada maksiatnya tersebut. Kemudian jika dosanya itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam maka harus ditunaikan. Nah, kemudian yang keenam adalah apa? Adalah waktu. Jadi taubat ini ada kaitannya dengan waktu juga. Ya, hendaknya seseorang bertaubat itu di dalam waktu yang diterima taubat. Ya, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat. Ya, karena apa? Karena taubat itu ada batas waktunya. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba malam yughayir, sebelum ajalnya tiba. Kalau ajalnya sudah tiba, tidak diterima lagi taubatnya. Nah, makanya ditambahkan juga syaratnya. Waktu taubatnya harus tepat, tidak boleh terlambat, ya, atau sebelum kematian datang.